Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami, mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik semester 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haja Mustainah, MSI, Bapak Askar Mayusa, SIP MAP, dan Ibu Agusta Sri Astuti, MAP. Kami dari kelompok 3 terdiri atas 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas resum dengan 7 topik tentang kewirausahaan. Sebelum masuk pada pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Nur Safira Evelyn dengan NIM B10122007. Selanjutnya ada Wulandari dengan NIM B10122009. Selanjutnya Risnawati dengan NIM B10122010. Berikutnya ada Niputu Tiara Yusiani dengan NIM B10122019. Dan yang terakhir saya sendiri, Krisna Ratna Dewanti dengan NIM B10122023. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan resum materi kewirausahaan. Dalam video kali ini, kami akan membahas 7 topik mengenai kewirausahaan. Topik pertama ada pengertian kewirausahaan, kedua ciri-ciri wirausaha, ketiga karakteristik wirausaha, keempat tujuan wirausaha, kelima jenis-jenis wirausaha, keenam faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan wirausaha, yang ketujuh konsep dan konteks kreativitas dan inovasi kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan. Secara umum, kewirausahaan berasal dari kata wirausaha yang merupakan kombinasi dari kata wira yang berarti gagah, berani, perkasa, dan usaha yang berarti bisnis. Oleh karena itu, kewirausahaan dapat diartikan sebagai kemampuan dan kesiapan untuk mengembangkan, mengatur, dan menjalankan suatu badan usaha beserta segala ketidakpastian untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan menurut beberapa ahli, di antara lain, menurut Jong dan Winekers, kewirausahaan adalah pengambilan resiko untuk menjalankan usaha sendiri dengan memanfaatkan peluang untuk menciptakan usaha baru, atau dengan pendekatan yang inovatif sehingga usaha yang dikelola berkembang menjadi besar dan mandiri dalam menghadapi tantangan-tantangan persaingan. Menurut Robert C. Ronstadt, kewirausahaan sebagai proses identifikasi, evaluasi, dan eksekusi peluang bisnis, termasuk pengambilan resiko dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Dalam semua definisi, kewirausahaan berkaitan dengan kemampuan mengenal dan memanfaatkan peluang bisnis, mengambil resiko, dan mengelola sumber daya dengan efektif untuk menciptakan nilai tambah dan keuntungan. Ada 5 ciri kewirausahaan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, memiliki keberanian dan berkreasi. Yang kedua, mempunyai semangat yang tinggi dan kemauan keras. Yang ketiga, memiliki daya analisa yang baik. Yang keempat, mampu membuat keputusan dan melaksanakannya. Dan yang terakhir, memiliki pengertian terhadap usahanya. Karakteristik kewirausahaan yang pertama disiplin, sebagai suatu motivasi agar dapat menjalankan usaha dengan maksimal. Contoh, pandai mengatur waktu, mampu membuat target, dan sebagainya. Kedua, jujur. Dengan sifat jujur, maka akan membuat banyak konsumen tertarik untuk membeli suatu produk yang diperjualbelikan. Ketiga, mandiri, agar tidak terlalu bergantung dengan orang lain dalam mengambil keputusan. Dan keempat, inovatif. Wirausaha harus memiliki jiwa inovatif agar produk yang dibuatnya terus disukai oleh konsumen. Dan kelima, memiliki komitmen yang tinggi agar usaha yang dikembangkan mampu bersaing dengan kompetitor. Tujuan kewirausahaan. Yang pertama, mendukung munculnya usaha kecil. Dengan mendukung pendirian usaha kecil, kewirausahaan membantu individu untuk memanfaatkan potensi mereka, mengurangi ketergantungan pada pekerjaan formal, dan memperluas basis ekonomi di komunitas. Program pelatihan, akses ke pembiayaan, dan jaringan dukungan bagi pengusaha kecil dapat berkontribusi pada keberhasilan dan keberlanjutan usaha tersebut. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat.
Kewirausahaan juga berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi lokal. Kewirausahaan membantu peningkatan standar hidup. Kewirausahaan yang inklusif, yang memperhatikan keberagaman dan memberdayakan kelompok yang kurang terwakili, dapat lebih efektif dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ketiga, menumbuhkan semangat berinovasi. Kewirausahaan berperan penting dalam menumbuhkan semangat berinovasi di masyarakat. Ketika individu didorong untuk menciptakan dan mengembangkan ide-ide baru, mereka tidak hanya memperkenalkan produk atau layanan yang unik, tetapi juga menciptakan solusi untuk masalah yang ada. Dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya inovasi, kewirausahaan mendorong individu untuk berpikir kritis, mengeksplorasi teknologi baru, dan menerapkan metode yang lebih efisien dalam menjalankan bisnis. Semangat inovasi ini tidak hanya bermanfaat bagi pengusaha itu sendiri, tetapi juga dapat berdampak positif pada masyarakat dengan meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Jenis-jenis kewirausahaan. Yang pertama, usaha retail. Usaha retail adalah bisnis yang menjual barang atau jasa secara langsung kepada konsumen untuk dikonsumsi pribadi dan bukan untuk dijual kembali. Ada berbagai macam contoh usaha retail yang sering kita jumpai, seperti toko kelontong, toserba, ataupun toko produk-produk yang berada di e-commerce. Yang kedua, startup bisnis. Menurut Investopedia, istilah startup mengacu kepada perusahaan pada tahap pertama operasi. Startup ini biasa didirikan oleh satu atau lebih pengusaha yang ingin mengembangkan produk atau layanan yang mereka yakini ada peminatnya. Mereka pada awalnya mencari modal dari berbagai sumber, sebab perusahaan startup ini memulai dengan biaya tinggi dan pendapatan terbatas. Yang ketiga, industri kreatif. Industri kreatif sendiri merupakan proses menciptakan kreativitas yang dihasilkan oleh individu maupun kelompok yang nantinya akan menjadi produk ekonomi. Kini, industri kreatif di Indonesia biasanya di bawah tanggung jawab Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Faktor penyebab keberhasilan wirausaha menurut Hendro 2011 antara lain 1. Faktor peluang, 2. Faktor sumber daya manusia, 3. Faktor keuangan, 4. Faktor organisasional, 5. Faktor perencanaan, 6. Faktor pengelolaan usaha, 7. Faktor pemasaran dan penjualan, 8. Faktor administrasi, 9. Faktor peraturan pemerintah, politik, sosial, dan budaya lokal, 10. Catatan bisnis. Faktor penyebab kegagalan wirausaha menurut Zimmer dalam Suryana 2003 antara lain 1. Tidak kompeten dalam manajerial atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha yang merupakan faktor utama yang membuat perusahaan kurang berhasil. 2. Kurang berpengalaman baik dalam kemampuan mengkoordinasikan, keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. 3. Kurang dapat mengendalikan keuangan. 4. Gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan. 5. Lokasi yang kurang memadai. Jika lokasi yang dipilih tidak strategis, dapat mengakibatkan perusahaan sukar beroperasi karena kurang efisien. 6. Kurang pengawasan peralatan. Jika kurangnya pengawasan, maka akan mengakibatkan penggunaan alat tidak efektif dan tidak efisien. 7. Sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha akan mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi labil dan gagal. 8. Ketidakmampuan dalam melakukan transisi kewirausahaan. Wirausaha yang sudah siap menghadapi dan melaksanakan perubahan tidak akan menjadi wirausaha yang berhasil. Konsep dan konteks kreativitas dan inovasi kewirausahaan. Kreativitas merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan orisinil. Sementara inovasi adalah penerapan ide-ide baru yang kreatif untuk menciptakan produk, proses, atau layanan yang bernilai.
Kreativitas dan inovasi dapat juga membantu memecahkan masalah, menciptakan peluang bisnis baru, meningkatkan kualitas hidup, dan meningkatkan efisiensi. Ada 4 faktor dalam manajemen kreatif. Yang pertama adalah pentingnya perencanaan. Hal ini meliputi identifikasi potensi, target pasar, dan strategi pemasaran yang tepat. Rencana yang terstruktur akan membantu mengoptimalkan sumber daya, meminimalkan risiko, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua adalah pengelolaan sumber daya. Hal ini meliputi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur. Optimalisasi sumber daya yang ada akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan destinasi. Yang ketiga ada kolaborasi dan partisipasi, meliputi pemerintah, masyarakat lokal, pelaku usaha, dan akademisi. Kolaborasi akan menghasilkan sinergi positif dan meningkatkan daya saing destinasi kreatif. Yang keempat, evaluasi dan pengembangan. Evaluasi akan membantu menentukan langkah selanjutnya untuk pengembangan destinasi kreatif yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Kesan dan pesan terkait pembelajaran yang telah Bapak Ibu berikan selama mata kuliah kewirausahaan ini berlangsung. Kesan, metode pembelajaran praktik langsung yang Bapak Ibu terapkan sangat berharga karena membuat kami dapat merasakan langsung tantangan dan dinamika dunia wirausaha. Pengalaman berbisnis yang Bapak Ibu bagikan menjadi inspirasi dan pembelajaran berharga bagi kami. Kemudian, cara mengajar yang interaktif membuat suasana kelas selalu hidup dan memotivasi kami untuk aktif berdiskusi. Pesan, semoga Bapak Ibu tetap semangat dalam membagikan ilmu dan pengalaman kepada mahasiswa-mahasiswa berikutnya. Mohon tetap mempertahankan metode pembelajaran praktik langsung karena sangat efektif dalam membangun jiwa wirausaha. Terima kasih atas kesabaran dan dedikasi Bapak Ibu dalam membimbing kami selama ini. Semoga ilmu yang Bapak Ibu ajarkan dapat bermanfaat dan menjadi amal jariah. Dengan segala kerendahan hati kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua ilmu, bimbingan, dan inspirasi yang telah Bapak Ibu berikan. Semoga apa yang telah kami pelajari dapat kami terapkan dengan baik dan membuahkan hasil yang membanggakan di masa depan. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.